Jadi kita harus menyatukan kekuatan ini. Tidak bisa kalau berjalan sendiri. Saya tahu desa ini banyak aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Tapi itulah tugas kita pemerintah daerah mensinergikan. Karena mulai presiden, menteri sampai turun kepada kita, semua yang kita kerjakan itu tidak ada. Muaranya kesejahteraan rakyat. Ya kita bangun gunung-gunung tinggi apa semua, kalau di desa-desa masih banyak miskin, tidak berhasil pembangunan. Makanya kemarin ada program infrastruktur untuk desa-desa. Teman-teman DPR tidak setuju, akhirnya di demo. Karena itu kebutuhan rakyat kepada sentra-sentra produksi. Nanti desa-desa yang kita sudah tetapkan sentra produksi, tugas OPD itu membangun infrastrukturnya supaya bagus. Infrastrukturnya apa saja? Mulai jalan. Kita sekarang sudah mulai sistem jualan jagat maya, berjualan di udara. Kalau kita bisa jualan di udara, tinggal habis panen nilam di situ, tinggal bumdes ya, dia jual di desa ini siap sekian ton nilam. Itu kalau jualan di udara itu kan orang Malaysia, orang luar negeri dia banyak. Oh di sana ada ini. Kalau kita masukkan koran hanya sampai di sini saja. Itulah hebatnya. Makanya kita pemerintah daerah 2022 ini kita mulai dorong semua kecamatan ini harus sudah terjangkau internet. Karena saya masih punya mimpi lagi satu, supaya dari desa digital. Kalau di kecamatan-kecamatan di seluruh daerah sudah mudah ini, desa-desa ini. Ini saya harapkan supaya kita sama pemikiran. Sekarang sudah ada desa yang karena dia lihat di Jognis bisa membuat internet lah, buru-buru dia bikin. Ini harus tersistem. Harus tersistem. Jangan sampai menggunakan satelit yang mahal tidak mampu bayar. Kita harus bikin tersistem supaya murah. Dan di Jawa ini, di daerah-daerah beberapa daerah di Jawa itu yang jualan pulsa sudah bumdes, jualan paket internet itu bumdes yang Jawa. Karena suka tidak suka, sekarang jaringan IT ini sudah harus. Kita alhamdulillah. Waktu pertama saya jadi bupati 2016, kita tanam kabel, lumayan saya disoroti itu apa itu? Tanam kabel buang 800 juta. Karena tidak punya tujuan. Hari ini kita sudah nikmati. Kita mau rapat dengan presiden pun tidak masalah. Sudah 3 hari ini diadakan sana. Tes CPNS langsung kita mandiri katakan. Cuma sayangnya masih banyak orang teman-teman kita yang sering kurang percaya diri. Saya bangun kantor, banyak bilang apa itu Andoro juga kenapa bikin kantor begitu. Kita tidak bangga dengan daerah kita sendiri, ini yang masalah. Ini yang harus kita bangga dengan kampung sendiri. Jangan hanya putra daerah, tidak ada yang dia bikin. Marilah kita berlomba-lomba berkarya. Teman-teman camat, silakan mendorong desa. Sekali-sekali undang para pendamping desa bicara apa hambatannya desa. Dan ini mulai 2022 tugas camat ini untuk
masalah pelaksanaan pengawasan dan pembangunan di desa ini akan selalu titik berat, bukan hanya ke masyarakat. Jadi kalau ada camat yang masih hambat-hambat begitu disampaikan, gampang itu. Kita tidak ada lagi seperti itu. Jadi mari kita sama-sama menjaga supaya kelancaran ini benar-benar bisa berjalan. Dan kebersamaan. Kalau kita tidak bersama, tujuan tidak bisa dicapai. Tidak bisa. Jadi saya harapkan mulai 2022 ini, kalau sudah ada Musdes, kita mulai arahkan. Ini RPJM daerah juga seperti itu, RPJM nasional untuk mendorong tanaman-tanaman produksi ekspor. Ini arahan Pak Jokowi. Kalau di situ bisa sarang burung walet, jangan hanya 2, itu banyak-banyak sih. Tapi dana desa ini kita lihat lagi. Ya maaf, yang lagi ada sorotan. Orang yang sudah mampu itu lagi yang dibantu. Kita teman-teman pendamping para kepala desa itu harus pegang itu. Data-data masyarakat yang tidak mampu, yang kita mulai kurangi. Itu yang kita berikan. Kalau lahannya 1 hektar, ya. Tugas kita bersama. Pertanian atau anak penjulu apa semua, kita bagi bersama. Maka nanti ini saya tugaskan PMD dan pertanian ini untuk menata potensi kemungkinan desa-desa yang dikembangkan. Ya kalau saya rumah ya saya lihat betul. Jangan menanam. Kalau sawah ya benar-benar. Kalau punya sawahnya 1/2 hektar, makan pun tidak cukup. Jadi kita harus mendorong mereka mempunyai nilai ekonomi. Tanam bilang, kalau 20 area ya, kalau ada tanahnya 1 hektar, kita dorong lah bagaimana dia tanam 1 hektar. Jadi memang kita tugas kita bersama ini berat, bukan hanya sekedar mengawal Musdes atau mengawal anggaran, tapi kita juga harus sama-sama supaya sasarannya tercapai. Jadi hari ini kita rapat ini adalah saya ingin menutup hati kita semua. Jadi maaf sebenarnya begitu saya dilatih sudah harus begini. Tapi kemarin kan kita dilarang mengumpul. Sehingga baru sekarang ini kita mulai. Ini nanti sesudah ini ya teman-teman yang terkait ini merumuskan, nanti diadakan rapat-rapat dengan para kepala desa, kita beri masukan. Nah, minta juga para pendamping kita satukan persepsi kita supaya jangan OPD di kabupaten mempunyai ciri yang pendampingan kan kita satulah. Apa fokus kita sepakat. Usulannya desa apa di situ masyarakat? Mau kembangkan apa? Tanaman kopi misalnya. Pertanian lihat sesuai lahannya. Kita support aturan. Berapa hektar mau dihaukan? Berapa? Jangan anak-anaknya banyak. Kalau istilah HOK itu tidak hanya sekedar supaya ada uang beredar situ setelah kerja. Padahal kita inginkan orang bekerja di kampungnya sendiri dan ada hasilnya nanti ke depan. Mau ditanam sawit. Kalau sudah tahun keempat itu sudah seperti yang saya ceritakan. Tahun keempat, ketiga sudah mulai, keempat sudah. Karena pabrik sudah ada. Sama juga di kelapa ini. Saya lagi berupaya segera masuk. Orang juga kalau nanti kita lihat ada potensi kita banyak, luar biasa. Hutan kita banyak. Bisa dimanfaatkan. Sehingga kita beralih pemerintah daerah ini berpikir hanya pasar. Kita mendatangkan ya, siapa yang bikin pabrik ini ada. Jadi jangan sampai saya menjamin luasan misalnya Porangga. Saya aja bikin pabrik, kita siap 6.000 hektar.
Ternyata tidak ada. Jadi sekali lagi ini penyelarasan kebenaran waktu. Penyelarasan kita, program desa, program kabupaten, program provinsi, nah inilah yang perlu kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya minta semua stakeholder kita membangun kerjasama yang baik. Para camat sering-seringlah rapat para kepala desa untuk membicarakan kemajuan tanah desanya bersama dengan para pendamping. Dan kita semua sama ditugaskan, para pendamping ditugaskan bukan untuk menyaingi kita, membantu kita. Mari kita bangun bersama, sama-sama. Tentu jadi peran-peran daripada OPD ini sangat penting. Saya tidak mau lagi dengar Konawe Selatan realisasi dana desanya terlambat. Karena maka sekarang di kecamatan itu kita perintahkan orang-orang yang menangani itu harus bisa IT. Nggak bisa lagi karena harus seperti itu. Sekaligus juga kita mengingatkan para kepala desa, ya laporannya harus masuk. Ya, bisa saja ada hambatan di situ. Mungkin karena laporan tentang keuangannya atau persatuan yang diberikan tidak dipenuhi. Dan dana desa ini, ingat, sampai presiden yang awasi. Sama dengan PEN, pemulihan ekonomi. Dana desa ini di JPKN itu anggaran itu. Tiap bulan itu laporan. Makanya saya waktu itu ditelepon sama bendahara KPKN bilang, wah, ponsel ini kan nomor 16. Wah, itu tidak seperti itu. Alhamdulillah kita sudah on the track sekarang. Jalan, ya, di tahap ketiga ini segera dipersiapkan. ADD-nya juga segera diminta. Nggak usah dengar itu isu-isu bilang di konsen dan awal. Orang-orang yang nggak mau kalau daerah maju. Kita sudah ada aturannya. Sekarang siapa ya kepala desa mengajukan ADD saya. Uangnya ada. Tapi itu diminta administrasinya. Karena tidak kita diperiksa. Jadi semua sebenarnya. Jadi jangan administrasi tidak dibuat, mulai bikin isu di konsen itu dana uang, dana apa padahal administrasi yang baik. Maka ini saya pilih Pak Rasid, wakil saya ini, yang akan sering-sering nanti turun ke kalau dia masih buat pinggang yang keliling. Kalau saya ini seragam. Sudah agak suap ya. Tapi semangat untuk membangun daerah kita tidak boleh mundur. Kebersamaan kita, peran-peran kita. Bisa harapkan ini sudah harus ada penyelarasan kalau mus desa. Jangan lagi biarin itu desa berpikir menghayal macam-macam untuk menghabiskan anggaran. Kita sudah harus fokus ini. Lihat dulu kekayaan di desa apa ini? Olahan. Lahan tidurnya apa ini? Kita rasional berpikir kekayaan di desa. Ya kalau kekayaannya emang ya emang kita sesuai dengan potensinya. Jangan kita tanggung-tanggung. Jadi saya hitung dari 244 miliar ini, kita gunakan saja 30%, sudah 60 miliar ini.
Bayangkan kalau beli bibit dan lain sebagainya luar biasa luasannya. Jadi saya sangat setuju kita fokus dulu sektor pertanian bulan ini. Fokus dulu itu. Kalau salah ini biarkan desa itu bikin jalan usaha tani, kebunnya tidak ada. Itu, jadi harus ada analisanya dia buat. Saya ada yang bikin got, tidak ada orang yang lewat di sini. Jadi kita harus mulai dorong mereka ini supaya pembelajaran ini tepat sasaran diinginkan ke masyarakat. Kita mendorong ekonomi, hitung-hitungan ekonomi sudah ada. Nah, kalau ada hambatan-hambatan penyakit dan lain sebagainya, ya tugas UPD kita ini. Kebutuhan pupuk, tugas UPD kita. Bibit, ya. Kalau ini juga ya jangan sembarang juga beli bibit, karena memang negara ini nanti ada lagi yang isukan bibit palsu lah. Jadi usahakan harus tersertifikasi. Tapi nanti tugas-tugas UPD semua ini kita bersama-sama. Kalau sudah terdata nanti itu, misalnya berapa desa mengembangkan sawit, kira-kira berapa? Kita pesankan bibit sebesar itu. Orang kira-kira berapa? Nah, kalau kerjasama lintas Pemda itu mudah daripada pergi sendiri-sendiri sana. Misalnya kecamatan kan bisa ikut 10 desa mengembangkan perang, berapa bibit jadi perlu. Kecamatannya nanti direkomendasi oleh PD. Harap ya punya kualitas. So, kalau kita tidak punya kualitas, nanti pada saat mau jual ya susah. Sawit, kenapa kita harus jaga bibit? Kalau tidak berbuah kan rugi percuma. Jadi sekali lagi saya terima kasih hari ini kita dapat bertemu. Mudah-mudahan ini kita nanti akan ada rapat-rapat koordinasi nanti. Untuk desa ini kita harus ada minimal 3 bulan sekali harus kita evaluasi terhadap aktivitas dari perencanaan ini. Dan saya kalau turun kecamatan itu yang saya mau tanya, apa yang sementara berjalan. Karena kita sepakat sekarang ekonomi pedesaan ini berbasis pedesaan dan berkelanjutan ini yang kita bisa berjalan. Saya harapkan ya tadi apa yang kita paparkan kali itu, kalau sudah berjalan itu yang dikatakan program SDGs itu kan sudah sendirinya akan tercapai. Jadi sekali lagi saya mengajak mari kita bahu-membahu dalam rangka mendorong desa ini kita sesuai konsep kita bisa maju supaya benar-benar terwujud, maju dalam hal sektor ekonomi, maju dalam hal infrastruktur, maju dalam hal SDM. Ini yang kita ingin capai. Tentunya saya harapkan mungkin para penampil juga bisa merumuskan kebutuhan kelompok masyarakat, pelatihannya dan lain sebagainya yang dibolehkan aturan yang ada. Kalau kita Pemda mau melatih itu kelompok-kelompok tadi barang juga. Mungkin kita berbagi lah. Dalam pengembangan SDM ini kita berbagi. Kalau SDM kepala desa ya pasti kita. Tapi yang kelompok-kelompok masyarakat ini bagaimana dia menghasilkan misalnya nilam yang berkualitas, ini memerlukan kerjasama kita dengan stakeholder yang ada. Dan sekali lagi terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Hari ini sebenarnya sudah lama kita rencanakan, cuma persoalan pandemi ini kita sekarang sudah mulai level 1. Mudah-mudahan bertahan terus. Tapi tidak boleh kita
Mulailah tetap menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita cita-citakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demi tercapainya kemajuan di daerah kita yang tercinta, Kabupaten Pulau Selatan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan atau rapat kita pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemaparan singkat. Yang pertama tentang sinkronisasi perencanaan desa tahun 2022 yang akan dibawakan oleh Bapak Sirajudina. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Konawe Selatan, seluruh OPD yang hadir dan seluruh camat serta asosiasi kepala desa serta sahabat-sahabat sekalian tenaga pendamping profesional Kabupaten Konawe Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Mohon izin Bupati, kebetulan saya PIC perencanaan di Kabupaten Konawe Selatan, tenaga ahli yang khusus mengawal PIC pelaporan perencanaan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal pokok yang paling substansi sebenarnya terkait proses perencanaan hubungannya dengan acara hari ini. Ini yang pertama kali mungkin, dan kami berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sebenarnya dari tahun-tahun kemarin kita menginginkan penyelesaian program ini. Ya. Yang pertama, tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa di Konsel Bupati. Desa-desa saat ini sudah pembentukan tim penyusun PJMDes yang kemudian nanti melakukan perubahan PJMDes terkait dengan pencapaian tujuan SDGs. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyelesaian program Bupati. Jadi kami pada dasarnya secara internal mendukung kebijakan Pemda dalam khususnya program terkait dengan sinkronisasi antara dana desa dengan program pemerintah daerah. Ya, saya kira ini juga teman-teman sepaham, semua teman-teman TPP Kabupaten Pulau Selatan sepakat untuk mendukung program pemerintah daerah. Ya, kemudian karena kami hadir representasi dari kehadiran negara di masyarakat Bupati untuk memastikan soal implementasi Undang-Undang Nomor 6 dan semua regulasi turunannya, sehingga kami berharap bahwa output dari pertemuan hari ini Bupati ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen yang sah. Artinya bahwa untuk menjadi salah satu tolak ukur desa, kita ingin tertib administrasi Pak Bupati. Minimal surat edaran terkait dengan seluruh program yang diinginkan oleh Pemda di tahun 2022. Sebenarnya kami harapkan hari ini surat edaran terbit tertanggal hari ini. Kita anggap sebuah kerjasama penyelarasan yang betul-betul tertib administrasi. Itu kedua Bupati. Yang ketiga soal penguatan sahabat-sahabat kami TPP di wilayah. Artinya bahwa bukan hanya penyelesaian kebijakan yang kami inginkan, tetapi sebenarnya penyelesaian soal pemahaman, sehingga sejalan antara pemerintah kecamatan, desa dan pendamping, gitu. Karena kami berpikir
kesuksesan program Bupati ini juga besar peran teman-teman pendamping. Karena ketika acara ini hari ini kita lakukan Bupati, berarti teman-teman pendamping menjadi representasi kehadiran Bupati di desa. Kita ingin penguatan secara keseluruhan, baik OPD, kecamatan, camat, dan semua kepala desa. Kami tidak ingin juga seperti kemarin-kemarin ada perbedaan pendapat. Kita ingin sejalan, karena bisa tercapai, terwujud apa yang diinginkan Bupati, karena kami ini hanya mengawal regulasi Bupati. Ya, hadir mendampingi. Kemudian di satu sisi terkait perencanaan Bupati, supaya tidak seperti kemarin-kemarin terkesan ada program titipan. Karena program itu masuk pasca penetapan RKP. Ya, jadi ke depan ini kami harus memegang salah satu surat edaran gitu sebagai dasar kekuatan hukum desa untuk menetapkan sebuah perencanaan di tahun 2022. Kalau tidak ada surat edaran Bupati, maka output pertemuan hari ini saya kira juga sia-sia. Karena kita punya tanggung jawab bersama mensukseskan program pemerintah daerah, dan kita juga bicara tentang program nasional sesuai kewenangan desa. Itu mungkin karena ada kawan-kawan saya yang akan bicara tentang peraturan tunai desa kaitannya dengan soal hal-hal yang berhubungan dengan program Bupati. Terakhir, kami mengharapkan pihak inspektorat dan beberapa pihak terkait bicara simulasi kebijakan hadir dalam perencanaan juga. Jangan hadir pasca pemeriksaan saja. Karena idealnya untuk memastikan desa tidak bermasalah di kemudian hari, maka kita bersama-sama dengan pendamping hadir dalam perencanaan. Itu. Ini mungkin pihak inspektorat kalau pada saat hari ini hadir. Dari Bupati kami inginkan sebenarnya semua desa di Bogor tidak bermasalah di kemudian hari, sehingga kita kawal perencanaannya pelaksanaan sampai bertanggung jawab. Kami tidak sebenarnya kita ingin jangan hanya hadir pada saat bertanggung jawab gitu, tapi perencanaan bersama-sama inspektorat ya kita bersama-sama pendamping gitu. Sehingga yang terakhir harapan kami sesuai dengan Permendes nomor 221 tahun 2020 terkait sinkronisasi kebijakan, maka harus didukung di backup dalam bentuk dokumen yang sah. Artinya bahwa hari ini kita sepakat penyelesaian kebijakan, tetapi secara legalitas maka harus ada surat edaran yang dipegang oleh desa, teman-teman pendamping dalam hal mengawal penyusunan RKP 2022. Saya kira itu hal substansi saja sebenarnya. Bukan kalau soal perencanaan, alur perencanaan pembangunan desa belum ada berubah. Itu mungkin kemudian kami sampaikan jika semua desa atau di beberapa kecamatan yang kemarin-kemarin misalkan tidak harmonis, dan kami harus katakan ini antara pendamping, maka disampaikan ke kami di tenaga ahli. Karena kita ingin percepatan perencanaan penetapan RKP 2022, prioritas nasional tercapai, program penjelasan kebijakan Bupati tercapai, dan kewenangan desa terkait usaha masyarakat juga terakomodir. Itu harapan kami. Dan tidak ada istilah program titipan yang lahir setelah penetapan RKP. Itu mungkin mohon izin Bupati, terima kasih. Pada dasarnya kami sudah sepakat mendukung sepenuhnya program pemerintah daerah terkait dengan penjelasan program dengan sinergitas dengan penggunaan dana desa. Itu mungkin. Dan kami berharap ke depan ada evaluasi kalau bisa setiap triwulan. Iya. Kemudian program-program apa saja, mau desa digital, mau bidang pertanian apa saja keseluruhan secara teknis, mungkin semacam ada grafik tentang pemetaan wilayah pertanian, sehingga itu menjadi rujukan spot-spot desa mana yang akan diberikan teman-teman desa untuk pemenuhan kesusahan program itu. Kemudian kami berharap di 2022 semua kantor desa harus memiliki jaringan internet. Oh, itu wajib. Karena semua pendataan sekarang Bupati, pelaporan di Kementerian Desa semua berbasis online dalam bentuk aplikasi. Persoalan kebutuhan internet untuk ruang-ruang publik untuk masyarakat
itu urusan mungkin kita berbagi Kominfo. Tetapi urusan ketersediaan internet desa di balai desa harus wajib karena semua sudah online di Kementerian Desa sekarang Pak Bupati. Itu menjadi kendala di konsep karena banyak transport yang tidak punya jaringan internet. Ya sehingga kami nanti akan backup dalam hal perencanaan desa di musyawarah desa. Kalau bisa di musyawarah desa, pemerintah kecamatan juga turut hadir di situ musyawarah desa untuk mewakili pemerintah daerah dalam hal penyelesaian program ini. Terima kasih mungkin saya itu saja karena waktu agak ini nanti kita tindak lanjuti di ruang koordinasi di OPD di SPP Kabupaten Minahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya tentang program padat karya tunai desa yang akan dibawakan oleh Bapak Sainuddin Hayat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Konawe Selatan, yang terhormat seluruh pimpinan OPD se-Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Camat, beserta seluruh peserta rapat koordinasi ini yang kami hormati. Mohon izin Pak Bupati, saya menyampaikan tentang pelaksanaan padat karya tunai berdasarkan Permenkes nomor 7 tahun 2021 sebagai rujukan kita sebelum terbitnya Perbuk penggunaan dana desa untuk 2022. Tetapi pada prinsipnya isi dari Permenkes nomor 7 ini tidak jauh beda dengan apa yang sudah kita tuangkan dalam Perbuk tahun 2021 tentang pelaksanaan padat karya tunai. Di lampiran Perbuk, di lampiran Permenkes ini di bab 3 poin C itu menegaskan tentang penggunaan dana desa itu diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai. Jadi titik beratnya di sini adalah diutamakan. Ya. Jadi mohon izin Bapak Camat yang mengawal evaluasi APBDes ini dipahamkan ke desa tentang kata diutamakan, karena para saudara-saudara kita kepala desa masih ada yang beranggapan bahwa padat karya tunai ini yang penting ada, ya. Sehingga di tahun 2021 itu masih ada desa kurang lebih 51 desa yang tidak mengalokasikan padat karya tunai. Ada juga yang mengalokasikan tetapi yang penting ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Padahal Permenkes maupun Perbuk itu menegaskan bahwa diutamakan, ya. Mungkin juga desa itu sudah menganggarkan menurut asumsi dia, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur padat karya tunai itu. Jadi padat karya tunai itu minimal menyerap upah 50%. Ya. Ada juga desa yang sudah membuat desa yang lebihnya itu menyerap upah 50%, tetapi tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah teknis atau analisa-analisa teknis yang sudah baku kita gunakan. Ya. Ada yang langsung misalnya bibitnya 50 juta, ya, secara otomatis upahnya 50 juta, sehingga ketika pelaksanaannya itu tidak realistis. Misalnya bibit kelapa 25 ribu, masa upah tanamnya satu batang 25 ribu juga, ya. Jadi analisa tentang 50% itu tetap mengacu kepada kaidah teknis. Jadi tetap kita berkoordinasi dengan pertanian. Misalnya pengolahan lahan dalam 1 hektar itu berapa? Nah, itulah yang kita jadikan rujukan. Ini mohon dipahamkan kepada desa. Ya. Kemudian sebelum saya jelaskan, mungkin saya juga ingin melaporkan bahwa untuk pelaksanaan padat karya tunai kita di 2021, Pak Bupati, itu sudah menyerap kurang lebih 12 miliar. Ya. Jadi sudah terserap tenaga kerja itu laki-laki 9.039 orang. Kemudian ada istilah perempuan kepala keluarga atau biasa diistilahkan janda
ya itu sudah terserap 1087 orang yang bekerja di padat karya tunai ini. Kemudian perempuan 1984 orang. Jadi sudah cukup banyak membuka ruang untuk tenaga-tenaga kerja kita di desa. Namun memang yang harus kita review kembali tentang padat karya tunai ini, seperti yang ditegaskan oleh Pak Bupati tadi, bahwa yang menjadi titik berat kita pada padat karya tunai ini adalah ada 6 poin. Yang pertama yaitu pertanian tadi. Ya. Jadi pertanian itu ada 3 jenis kegiatan. Itu ada pemanfaatan lahan milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Kemudian ada pemanfaatan lahan milik warga. Kemudian juga bisa memanfaatkan hutan desa untuk tanaman tumpang sari. Jadi harapannya memang semua lahan itu produktif. Ya. Nah, inilah yang kita dorong di dalam perencanaan. Jadi jangan lagi muncul ada yang penting ada bersih-bersih selokan, bersih-bersih jalan-jalan atau apa. Tetapi fokus kita kepada pelaksanaan padat karya tunai yang punya sifat itu berkelanjutan. Setelah masyarakat itu tidak hanya mendapatkan upah dalam proses pelaksanaan padat karyanya, tetapi pasca itu ada hasil yang bisa diperoleh yang sifatnya jangka panjang. Ya. Kemudian juga ada kegiatan wisata, ya, desa wisata. Untuk desa wisata ini juga bisa dikembangkan, ya. Mungkin ada pembenahan wilayah tempat wisata, ya, itu menjadi fokus padat karya tunai di baik di 2021 maupun di 2022. Kemudian perdagangan logistik, ya, misalnya ada pasar-pasar yang dikelola desa atau BUMDes, ya, supaya pasarnya lebih menarik, ya, pasarnya lebih bisa diminati oleh penjual maupun pembeli, maka diberi ruang untuk melakukan pembenahan, ya, untuk bidang perdagangan logistik, bidang perikanan, ya, bidang perikanan bisa untuk pembuatan tambak, ya, untuk pembuatan tambak supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian bidang peternakan dan selanjutnya industri pengolahan pergudangan untuk daerah-daerah yang BUMDesnya sudah punya kegiatan yang membutuhkan fasilitas-fasilitas pergudangan. Jadi saya kira ini 6 fokus padat karya tunai untuk masuk di dalam perencanaan desa berdasarkan Permendes nomor 7 tahun 2021. Saya kira itu mungkin pemaparan singkat dari saya. Ya, selanjutnya kalau pihak desa atau kecamatan kita berdiskusi lebih lanjut tentang ini supaya bisa betul-betul terarah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Kita mendukung itu untuk penguatan di bidang pertanian karena memang wilayah kita ini adalah wilayah pertanian. Supaya kondisi-kondisi seperti tadi, misalnya ada desa yang merencanakan PKTD tetapi ternyata tidak memenuhi unsur, maka harapan kita sebenarnya di dalam proses evaluasi BPJS itu melibatkan teman-teman pendamping di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten supaya betul-betul apa yang kita maksud dengan padat karya tunai itu sesuai dengan apa yang menjadi program utama pemerintah daerah dan menjadi semangat regulasi Permendes nomor 7. Saya kira itu pemaparan singkat dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang ketiga tentang hasil pemutakhiran data SDGs desa untuk musyawarah. Baik, terima kasih. Beberapa informasi sampaikan. Tadi pertama penyelarasan ini. Edaran dibuat hari ini ya, menuju kepada RPJM kita dan RPJM nasional untuk mendorong produk peningkatan ekspor.
Jadi payungnya jelas ya, RPJM nanti kita sampaikan tentang penyelarasan ini. Tadi mengenai inspektorat, ini sebenarnya ke depan semua perencanaan sudah direview. Makanya kita ini nanti kita kalau PD mungkin kita bentuk tim di PD. Jadi sudah ada inspektoratnya, sudah ada semua untuk mereview ini masing-masing kecamatan. Tinggal berbagi kan banyak itu di UPD. Kita hanya kepala dinas, ada sekdi, ada kepala bidang, apa semua. Berbagi saja. Kalau perlu berbagi wilayah nanti dibicarakan teknis ya. Yang jelas program desa ini harus kita review. Penyelarasan tadi ya. Jadi teman-teman pernah video sudah melihat. Nanti kita review satu kali. Jadi sinkronisasi semuanya. Sehingga kita harapkan tinggal pelaksanaannya itu tepat sasaran. Jadi memang pengalaman saya kemarin ya, kita berpikir nanti ada pendamping yang ngawasi desa, ada camat, semua. Ya terus terang masih banyak yang tidak sesuai harapan kita. Dan sudah banyak desa mandiri ini kan berhenti kan. Kan sudah bisa. Jadi kita belum terlambat, masih ada ya. Jadi RPJM baru kita ini 2022, 2023, 2024, 2025. Jadi kita hidupkan, kita bikinkan tim sehingga kejelarasan. Kalau berjalan sendiri lama waktunya. Jadi kalau kita turun di kecamatan A, sudah ada pertanian situ. Ada yang mengusut tanam ini, oh ini tidak cocok. Langsung kita review di situ, sama-sama. Itu pertama tadi edaran, silakan dibuat tanggal hari ini supaya kepada kepala desa dan para pendamping paham. Tentang program kita sesuai dengan RPJM nasional, ada RPJM Kabupaten Merauke Selatan. Kita akan dalam desa itu lebih fokus. Nah ini tadi mengenai data internet desa, memang bagi desa-desa seperti Rambe itu yang ada masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau masih blank spot, makanya tadi kita berpikir kecamatan dulu kan, siapa. Jadi kalau di kecamatan kan mudah datang, daripada paksakan di situ, kita buang biaya tidak maksimal. Tapi kalau desa-desa yang sudah ada masalah, seperti Rambe atau di Kuala, semua itu ya diwajibkan saja. Supaya laporannya langsung. Tapi kalau masih terjadi blind spot, itu nanti makanya kita berupaya berita kabupaten supaya kecamatan supaya jangan hambatan itu. Kemudian para karya tunai ini memang harus ada rumusannya. Buka untuk apa? Ini sudah langsung nyambung bibitnya berapa, upah membuka lahan berapa, upah tanamnya berapa, sehingga terjadi rumusan. Saya khawatirnya kalau masing-masing desa menaksir menurut versinya sendiri, nah itu terakhir benar nanti pemeriksaan. Jadi makanya ini kalau kita fokus ini kita akan luruskan. Katakanlah tanaman sawit, pembukaan lahannya, biaya menanam dan lain sebagainya itu akan kelihatan. Nanti pertanian akan buat. Sebenarnya tidak standarisasi. Dan ini tidak seperti, kecuali angkutannya beda ya, jalan jauhnya. Dan kalau menggali lubang sama saja, menggali lubang di Lalebu sama di Ranma itu sini. Itu yang kita harus dalam rangka membimbing juga ini permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Jadi memang padat karya tunai ini kemarin didorong betul untuk dalam rangka COVID juga ini. Tapi ini kita tetap dorong ini dalam rangka peningkatan ekonomi desa. Karena banyak juga saya mendapat laporan masyarakat, wah, kenapa tidak tanam ini lahan? Pak kita bagaimana mau kerja ini mau cari beras lagi apa semua. Jadi dengan adanya padat karya tunai, tapi yang saya tadi sampaikan bahwa kita gaji di kebunnya sendiri.
sehingga dia punya kebun. Itulah harapan kita. Jadi sasaran-sasaran ini yang kita akan capai tadi berdasarkan potensi desa. Jadi kita tidak paksakan di situ harus tanam apa, potensi desa. Itulah hasil musdes itu, musyawarah di situ kita mau kembangkan ini. Jangan hanya aku inginnya kepala desa saja karena dia mau adakan sesuatu bibit. Nah, ini ada kecenderungan yang begitu. Akhirnya ada desa-desa yang bibitnya itu tidak ditanami semua, karena masyarakatnya tidak, artinya bukan permintaan masyarakat. Jadi sehingga tim bersama inilah yang akan tadi kita rumuskan supaya jangan jadi ada tim lagi malah tambah menghambat. Nanti turun sama-sama camat, panggil satu kali, selesai hari. Jadi memang kita harus disiplin waktu. Saya di Kecamatan Angata sampai ke tanggal sekian datang turun tim evaluasi ini sudah harus siap terus. Jangan datang sini baru mau cari-cari lagi kepala desa. Maka ini nanti jadwal akan dibuat padat. Saya sudah ini para camat pusdesnya. Nah, tim review kapan tuh? Sebentar, review desa. Bisnis di desa sudah berjalan Pak, sudah selesai. Iya, silakan. Nanti kita mau lihat programnya. Programnya nanti turun review. Kalau belum, kita suruh pulang lagi ke situ. Kalau belum sesuai yang sasaran kita. Nanti ke depan itu musdes itu ya kalau perlu bulan 5 sudah jalan. Ini apa karena RPJM kita kan baru juga Mas. Ya saya juga aktif baru mulai Mei. Jadi mana lagi mengurus pandemi. Kemarin pandemi sampai Juli ini kita hanya urus pandemi saja. Ini kita harus mulai. Tapi harapan saya kalau bisa terserap 40% saja. Karena ini saya mendorong ekonomi rakyat itu sudah luar biasa. Sudah 70 miliar. Jadi dampaknya adalah tahun ketiga setelah berproduksi uang desa ini sudah berlipat-lipat hasilnya. Sebenarnya itu sederhana. Misalnya kita menanam sawit, tahun ketiga keempat itu sudah mulai panen. Nah ini dengan kita mendorong hasil pertanian ini, kita sinergi juga dengan BPN. Jadi tanah-tanah masyarakat yang sudah ini juga kita minta sertifikat. Sehingga apa? Memudahkan mereka untuk pur dan lain sebagainya. Jadi dana desa ini kita hanya mendorong pertama. Berikutnya ini insya Allah kita dorong akan mandiri mereka. Karena dana pemerintah banyak juga ya. Ada yang namanya UMI, usaha mikro, ada yang pur pertanian, pur perikanan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita akan dorong. Jadi banyak skema sebenarnya yang jalan. Pemda ini hanya mensinergikan, memixkan semua supaya jangan jalan masing-masing. Jadi, saya kira kita sebenarnya sudah sama pola pikir kita. Cuma kita memang harus lebih fokus. Jadi nanti tolong juknis kita ini kita persempit. Jangan terlalu melebar. Karena kalau melebar, Pak, kemana-mana lagi dia. Akhirnya tidak ada yang tercapai. Jadi kita harus mulai fokus. Saya yakin kalau 3 tahun kita fokus, insya Allah kemiskinan ini akan banyak manfaat buat masyarakat. Makanya pentingnya hari ini kita pertemuan hari ini untuk penyelarasan pola pikir dulu. Nanti akan ditindaklanjuti dengan dokumen-dokumen tadi yang sampaikan. Makanya dibuatkan saya berita acara hari ini kita dapat penyelarasan pola pikir bahwa kita tidak ada perbedaan, sepakatan semua untuk mengawal daripada dana desa ini supaya benar-benar maksimal semua. Jadi antara tim ahli, antara tim pendamping, antara OPD, bupati, wakil bupati kita semua seperti itu. Mengharapkan ini merupakan satu terobosan kita laksanakan ini bahwa memang awalnya saya menjadi bupati ini para kepala desa itu malah ada yang merangkap bahwa
Bupati jangan campur kita. Jadi alhamdulillah kita dari tahun ke tahun kita coba memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada supaya lebih bermanfaat lah kita semua. Saya kira tadi apa yang diusulkan inilah menjadi tentang kita belanja darah tentang RPJM nasional dan RPJM kita fokus penggunaan dana desa seperti itu dengan melihat juga juknis yang ada, jangan tidak ada pelanggaran dan masalah penyelarasan perencanaan ini kita akan libatkan dengan inspektorat, ada juga tim teknis di situ dengan review. Kalau di situ misalnya daerahnya perikanan, ya kadis perikanan ikut situ. Kalau dia perkebunan atau pertanian. Jadi kan masalah dalam hal ini tinggal kita komitmen saja agar berjalan dengan maksimal. Saya kira kalau tim review ini berjalan masing-masing kecamatan kasih jadwal itu lebih bagus satu kali kita. Nah, pedanya ada tim teknis PD-nya, ada inspektoratnya, semua. Sehingga dari awal kita sudah melihat semua bersama-sama dengan tim ahli. Saya kira ini sepakat ya kita semua ya. Review nanti, jadi bukan berarti itu biasanya camat diambil alih bukan. Sama-sama nanti di situ dulu bersama dengan tim kabupaten. Mungkin ada lagi usul sebelum kita silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Masalah Pak Bupati dan hormat Bapak Wakil, kita, teman-teman PD, teman-teman camat, para pendamping, para ketua asosiasi desa, terima kasih. Pertama Pak, di desa ini basis data sudah ada melalui SDGs yang baru-baru dilakukan. Nah mungkin Pak, kalau bisa data SDGs ini menjadi satu-satunya data yang bisa jadi pegangan kita terkait koordinasi dengan lintas OPD. Maaf, Pak. SDGs ini juga menjadi patokan baru-baru kita sudah lakukan Musdes yang sebelumnya dilakukan Musdus, penjaringan aspirasi berdasarkan surat edaran dari Dinas PMD untuk segera melakukan musyawarah perubahan anggaran tahun 2021 dan musyawarah untuk perencanaan tahun anggaran 2022. Namun sebenarnya agak sedikit rancu ini kegiatan karena di bulan Februari Maret kemarin ada periode kita melakukan musyawarah terkait perencanaan pembangunan kegiatan di desa untuk anggaran 2022. Jadi mungkin sifatnya yang baru dilakukan itu adalah evaluasi pemantapan terkait program yang sudah terakomodir melalui aplikasi SIPD yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN. Namun khusus desa itu untuk tahun depan sudah ada edaran Menteri Desa terkait fokus kegiatan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Masih hampir sama tahun 2021 ini Pak. Yang kami petik di sini hanya empat poin Pak yang kami sampaikan dalam forum Musdes. Pertama yaitu BLTDD karena pemulihan ekonomi, supaya warga miskin kita ini yang sudah terdatabase melalui Kementerian Sosial atau melalui Kementerian Desa itu tetap diakomodir melalui BLTDD, tapi tidak seperti yang 2022 kemarin yang begitu membengkak, bahkan ada desa-desa yang tidak mampu lagi membayar di periode terakhir karena salah perhitungan melebihi jumlah penerima, sementara kemampuan dana desanya keluar Pak, tidak bisa lagi. Jadi mungkin hanya terima 6 bulan, 3 bulan ini tidak, karena tahun 2022 dan 2020 itu hanya 9 bulan. Nah ini pengalaman. Nah di 2021 penekanannya untuk BLTDD ini Pak ada 14 poin dari Menteri Sosial. Nah itu menjadi pegangan kita sehingga terjadi penurunan yang drastis
Saya satu contoh di Desa Jati Bali, Jalan Barat. Tahun lalu itu hampir 100 orang. Kajian kami, saya hanya bertanya kepada kepala desa. Saudara kepala desa, 2015 tidak ada desa bergulir sampai 2020. Ini apa sudah pernah melakukan pembangunan rumah tidak layak huni? Karena sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin. Nah, ternyata tidak pernah melakukan pembangunan rumah tidak layak huni. Berarti tidak ada orang miskin. Kenapa sampai penerimaan bansos ini sampai hampir 100? Karena kondisi psikologis warga banyak yang dibatasi karena lockdown waktu itu, sehingga kami hanya ambil syarat dari 14 itu memungkinkan hanya 6 syarat, paling tinggi 7 syarat. Nah, tahun ini ketat. Makanya Jati Bali tahun ini ketat menggunakan itu tinggal 3 orang, Pak. 3 orang. Dan memang prediksi kita hanya 3 orang. Jadi penerimanya tahun ini 3 orang. Kedua, program stunting memang ini perlu bersinergi dengan dinas teknis, Pak. Karena dinas stunting ini kelihatannya kecil, sedikit penerimanya. Tapi jangan sampai karena ini pemberian makanan tambahan gizi itu tidak mencapai optimal, hanya berdasarkan pengukuran tanggung jawab saja. Padahal ini program yang dipantau langsung oleh Bapak Presiden. Karena datanya harus bersinergi dengan pihak puskesmas. Dalamnya transparansi itu Pak berjalan. Ketiga terkait dengan padat karya tunai desa, Pak. Padat karya tunai desa, saya setuju dengan